Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Yadi IT. Baik sob, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, ikan diskus. Selama pemeliharaan saya, karena saya ini pemula ya, pemula dalam pemeliharaan ikan diskus. Saya coba-coba dulunya ya, dan ini sudah berapa lama ya. Ada sih konten yang pertama ya. Ya pokoknya saya pemula lah untuk melihara ikan diskus. Oke, yuk simak intronya. Baik sob, ini saya pelihara dulu dari kecil ya, kecil sekali. Saya dulu nggak berani sih untuk pelihara ikan diskus ya, karena kata orang tuh ikan diskus sangat rentan sekali ya. Makanya saya pikir-pikir panjang ya. Juga harganya ya lumayan kan. Kalau kita pelihara ikan, kalau kita tidak tahu cara penanganannya, cara perawatannya, cara pemeliharaannya ya, kita namanya buang-buang duit kan. Kalau misalnya kita tidak tahu sama sekali, makanya kita harus belajar dari ikan-ikan lain lah ya, yang artinya harganya lebih agak murah begitu. Yang ditawari, saya suka ikan diskus. Akhirnya setelah dalam perenungan yang panjang, waduh, akhirnya saya coba pelihara satu ya. Ternyata setelah ini yang pertama nih, yang paling besar tuh ya. Setelah saya pelihara satu sekitar 2 mingguan gitu ya, alhamdulillah kok udah ada hambatan yang sangat berarti begitu ya, aman-aman saja. Akhirnya saya tambah lagi, beli satu lagi ya. Alhamdulillah sampai ke sini juga tidak terlalu ribet lah begitu ya untuk pemeliharaan ikan diskus. Walaupun mitosnya wah ikan diskus ini berat untuk pelihara ikan diskus ya, ribet lah segala macam ya. Akhirnya saya tambah lagi nih, satu lagi nih ya. Nah, ini mau tambah lagi nih, cuman duitnya kere juga ya. Ya sob, jadi saya ingin berbagi selaku pemula pemelihara ikan diskus ya, berbagi kepada sobat-sobat semua. Ternyata kunci-kunci, waduh, kunci-kunci pemeliharaan ikan, kalau saya bisa perbandingkan dengan ikan mas koki ya. Wah, kalau ikan mas koki, ya pokoknya selama pemeliharaan saya sudah banyak sih yang tewas ikan mas koki ya. Pemeliharaan pertama juga banyak tewas saya, tapi kalau ikan diskus ya mungkin karena dengan sangat kehati-hatian saya lebih menjaga lagi, mengantisipasi ya. Ya, tapi alhamdulillah lah, orang yang mengatakan mitosnya itu paling ribet lah, paling rentan lah ikan diskus, alhamdulillah sampai saat ini ya saya bilang untuk diri saya sendiri lumayan berhasil lah begitu ya untuk memelihara ikan diskus. Baik sob, kunci-kuncinya nih. Yang pertama, selama pemeliharaan saya nih ya, ikan diskus ini kalau pemeliharaannya harus kita tempatkan sendiri ya, dengan suasana sendiri. Kemudian kita mencari tank mate-nya yang sesuai. Jadi kalau jangan mencari tank mate-nya yang sembarangan ya. Dengan mampis ini alhamdulillah nih akur dia ya sob. Kemudian yang kedua, saya selalu memperhatikan suhu airnya ya, karena ikan-ikan yang lain seperti ikan mas koki ya, itu kena wet spot ya, tapi alhamdulillah ini tidak gitu ya. Padahal kita selalu menjaga sama-sama dengan suhu airnya, dengan memakai water heater. Nah makanya ini water heater selalu saya aktifkan apabila malam misalnya ya, atau paling tidak dalam satu hari satu malam itu saya hidupkan sekitar 5-6 jam untuk menjaga suhu yang saya setting di water heater itu 32 derajat sob ya. Jadi sih nyaman ikan diskus itu di angka 30 lah, 30 derajat ya. Itu saya settingnya 32 derajat, artinya begitu sudah hangat ya, sekitar satu malam misalnya, itu sudah saya matiin, siang sudah matiin. Nah jadi dia tidak, water heaternya tidak full siang malam begitu ya. Jadi suhu air selalu saya jaga. Kemudian sob, yang lebih penting lagi ya, sebetulnya ini yang pertama nih, menjaga kondisi airnya ya. Nah, menjaga kondisi airnya ini kalau diskus ini saya perhatikan, alhamdulillah sob, kalau dia pun lumutan gitu ya, dia masih nyaman kok ya, masih nyaman.
Airnya kadang-kadang sudah agak hijau, dia juga masih nyaman. Nah, cuman kalau sudah agak butek, nah itu saya sudah waspada itu ya. Maka langsung saya kuras biasanya. Jadi rutin WC-nya itu sekitar 1 minggu lebih lah, ya. Kadang-kadang 8 hari, kadang-kadang 8 sampai 10 hari gitu ya. Kadang-kadang juga 2 minggu deh saya kuras ya WC ya. Alhamdulillah aman sih ya. Dan juga ya sering kan apa namanya? Sering kan hobi-hobi selain bilang ya, air itu memang harus diendapkan sob ya. Air itu harus diendapkan untuk mengganti air barunya. Misalnya kita buang 50%, kita nambahin 50%, itu harus diendapkan, harus diinapkan sob. Nah, tapi selama ini saya sudah memakai dengan cara dan gaya saya sendiri ya. Air tidak saya inapkan, air tidak saya endapkan ya. Tapi ini jangan coba-coba sob ya, kalau sobat-sobat belum berpengalaman gitu. Waduh, pemula kok berpengalaman ya. Ya, kalau saya langsung air dari kucuran air sumur pakai selang itu langsung masukkan ke sini. Nah, cuman saya tetap menerapkan sama dengan ikan-ikan yang lain, yaitu bila saya kuras di 50%, maka saya akan menambahkan airnya itu hanya sekitar maksimal 25%. Artinya air yang terbuang 50% tidak saya tambah 50%, tidak. Tetapi saya tambah 25% dengan air keran langsung dari sumur. Jadi selang langsung dari sumur. Dari air sumur maksudnya. Ya, dari pompa masuk ke selang langsung kucurnya ke sini. Itu ya sob ya. Tapi 25% sob. Karena saya lihat juga kondisi diskus ini samalah dengan ikan-ikan mas koki misalnya, ikan arwana. Kalau kita langsung full, nah, dia bakal pingsan sob. Itu harus dijaga karena kejutan dari suhu air yang biasa dia tempati, tiba-tiba datang air baru, tentu suhu berubah. Nah, itu yang akan membuat dia menjadi stres dan terkejut sob ya. Maka itu harus dijaga. Jadi itu sob ya, kunci-kunci yang selama ini saya terapkan untuk ikan diskus saya. Alhamdulillah sampai saat ini cantik-cantik ya. Dan juga sob ya, ini memang sih kelalaian saya juga sih ya. Cuman kan saya kan secara periodik gitu. Waduh. Secara bertahap ya sob ya. Jadi saya kalau ada duit, kalau ada uang, saya ambil saya beli ikan satu dulu, pelihara. Dia kan tumbuh besar ya. Baru begitu ada duitnya lagi, saya beli lagi. Ya agak kecilan kan, nggak ada yang lagi besar kan, udah habis datang ikan baru lagi. Nah, ini akhirnya tidak, lihat ini besar sendiri dia dibandingkan dengan yang dua ini. Memang sih kadang-kadang ini mumpung lagi lagi kompak-kompak banget nih. Ini kadang-kadang nakal ini jahil yang dua ikan ini. Seperti dibully begitu, tapi sih nggak sampai secara ekstrim juga ya. Artinya ya lihat sobat-sobat lihat ini ya. Dia tetap rukun dan damai gitu ya. Jadi itu sob. Jadi lebih bagus sebetulnya kalau beli ikan itu yang kira-kira besarnya sama besar atau ya seumuran gitu ya. Nah, itu lebih bagus sih ya. Kalau yang seperti saya ini ya, risikonya itu sering dikejar-kejar juga sih yang dua ini ya, dari yang paling besar itu. Tapi sih tadi tidak secara ekstrim membahayakan ikan-ikan ini. Alhamdulillah lihat sampai saat ini dia tetap rukun-rukun damai saja, walaupun kadang-kadang ada iseng dan jahilnya nih yang besar. Ya sob, demikian ya sob, demikian yang bisa saya share. Jadi pengalaman pemula memelihara ikan diskus sampai saat ini, alhamdulillah ya, bisa saya bagikanlah kepada sobat-sobat semua. Sobat-sobat semua di rumah ingin juga, kepengen juga atau kepincut juga untuk memelihara ikan diskus ya. Oke, demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.